Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ayanca ho dakkhina dinna sangham hisupatethita dikaratang hitayasa thanaso upakapati. Di barang persembahan yang telah disampaikan ini, yang telah tersajikan kepada Bhikkhu Sangha, memberikan buah-buah keberhasilan, yaitu berupa dukungan, berupa kemanfaatan dalam waktu yang lama. Para upasaka, upasika, budiman, budiwati, hadirin yang berbahagia. Pertama kali saya menyampaikan rasa sukacita, tapi mohon dimengerti, bukan sukacita dalam suasana mengingat keberpisahan, tidak. Suasana patidana kan suasana mengingat keberpisahan, ya. Sukacita ini saya sampaikan terkait dengan bahwa ibu bapak telah memiliki satu pokok dharma yang tidak tinggi-tinggi sekali, tetapi adalah pokok dharma yang justru mendasar dan menjadi sumber kebajikan. Apa pokok dharma itu? Apakah yang dimaksud ini Bante mestinya, atau penceramah-penceramah yang lainnya mestinya? Ya, tidak kurang tidak lebih, ya pasti itu dana. Dana tidak salah dan juga menjadi salah satu dasar untuk seseorang bisa terdukung ke dalam hal-hal yang bermanfaat. Banyak hal. Tetapi di sini yang saya maksud bukan itu dan bukan yang lain, melainkan adalah penghargaan. Penghargaan ini termasuk pokok dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk kita miliki, berada di dalam hati, mewarnai batin dan pikiran, dan kemudian disertakan dalam segala
pemikiran, tutur kata, sikap perilaku, keseharian. Jika seseorang hari-hari mewarnakan dirinya dalam segala hal yang dilakukan, itu dengan penghargaan, yaitu dengan penuh penghargaan, manfaat di saat ini, yaitu manfaat di saat penghargaan itu dimunculkan, disertakan, akan telah ada padanya. Terlebih akan memberikan manfaat di waktu ke depan nanti. Apa yang dimaksud dengan kata penghargaan di sini? Kata penghargaan itu kan bahasa Indonesia ya. Pernah tidak kita menyelami makna kata penghargaan ini? Apa yang dimaksud sesungguhnya? Eh, apa penghargaan itu? Kita agak sulit ya. Nah, saya tidak ahli dalam bahasa Indonesia tentu. Tetapi di sini hanya menjelaskan sedikit yang terkait dengan istilah ini, mengingat istilah ini berkaitan dengan uraian dharma terkait dengan pokok dharma yang patut untuk dipegang dan patut untuk dijalankan, dilaksanakan. Penghargaan adalah keberadaan menge, me, keberadaan mengetahui, keberadaan mengakui sisi penting, sisi manfaat atas sesuatu yang sedang dihadapi itu. Apapun, apapun, baik barang maupun orang. Barang ini apa saja yang perlu kita hargai? Emas, perak, atau barang-barang berharga yang lainnya. Dan hanya itu, hanya barang-barang yang mengandung nilai tinggi secara umum yang patut kita hargai, sedangkan yang lainnya kurang perlu dan bahkan tidak perlu. Bagaimana dengan keset? Bagaimana dengan keset? Keset itu berapa harganya? Dari sisi harga, dari sisi letaknya, dari sisi fungsi dan tugasnya. Orang yang pandai akan tetap perlu dan akan tetap berupaya menilik segala halnya dari sisi penghargaan. Kalaupun itu barang-barang murahan,
kalaupun itu barang-barang yang dimengerti sebagai barang rendahan. Mengapa? Mengapa seseorang perlu memiliki penghargaan? Apa manfaat yang bisa diperoleh dari memiliki penghargaan? Kita bicara tentang sisi sebaliknya, yaitu pengesampingan atau penyepelean. Nah ini paham ya, penyepelean. Bahasa Indonesia ya sepele. Penyepelean atau tindak menyepelekan, mengesampingkan. Seseorang yang menyepelekan sesuatu kira-kira akan melihat sisi penting, sisi perlu, sisi manfaat. Meskipun itu kecil, meskipun itu sedikit. Yang ada barang itu kira-kira ada tidak? Yang mungkin memang ada pada sesuatu itu. Baik barang maupun orang. Terhadap orang mungkin kita akan lebih mengutamakan atau lebih me, apa, menjuruskan mereka-mereka yang sukses, mereka-mereka yang besar, mereka-mereka yang berharta, mereka-mereka yang ya, punya kelebihan-kelebihan di masyarakat. Tapi mungkin kita atau orang alpa dalam juga menghargai keberadaan orang-orang lain yang dirasa dianggap itu orang-orang kebanyakan dan bahkan adalah orang-orang yang dimengerti sebagai orang peringkat bawah. Dengan tidak menghargai keberadaan sesuatu, seseorang akan tidak melihat sisi perlu, sisi manfaat, sisi penting dari sesuatu itu. Yang sisi manfaat, sisi perlu, sisi penting sesuatu semestinya itu akan berguna bagi barang itu, bagi sesuatu itu, atau bagi orang yang melihat, yang mengetahuinya. Dan tentu berkebalikannya. Jika seseorang bisa melihat sisi perlu, sisi penting, sisi manfaat sesuatu yang mungkin orang-orang lain kebanyakan tidak bisa melihat, namun diri ini bisa melihat, itu sebuah kecerdasan, itu sebuah keberuntungan. Tentu kita tidak membuta, mempersamakan semuanya, mensederajatkan keseluruhannya tidak. Ada tingkatan-tingkatan. Nilai penting sesuatu itu tentu ada tingkatannya. Tetapi setidaknya kita punya kecerdasan, punya kepandaian, punya kejelian dalam melihat sisi perlu, sisi penting, sisi manfaat sesuatu yang ini berkaitan langsung dengan kemanfaatan yang memungkinkan bisa kita petik, bisa kita dapatkan.
yang ya banyak hal kita merasa, oh ini sebuah kerugian dan menjadi sebuah penyesalan. Kenapa aku tidak memberikan penghargaan kepada ini, kepada itu, kepada orang ini, kepada orang itu, kepada barang ini, kepada barang itu. Ternyata di situasi tertentu, di kondisi tertentu, di waktu dan tempat tertentu, oh memungkinkan untuk memberikan manfaat kepadaku, tetapi saat ini semuanya itu tidak bisa memberi manfaat kepadaku karena memang kita telah tidak memberikan penghargaan, tidak memberikan nilai penting kepada sesuatu itu. Saya akan terus menjelaskan lebih lanjut tentang penghargaan ini. Dan masuk ke dalam peristilahan bahasa Dharma kita. Kira-kira kata penghargaan yang kita dengar sekarang ini, kalau diperbandingkan dengan bahasa Dharma, bahasa Pali, kira-kira istilahnya itu apa ya? Kata penghargaan itu dalam bahasa Palinya kira-kira apa ya? Angkat tangan, bukan angkat tangan apa ya? Menyerah bukan? Angkat tangannya tunjuk. Hmm. Ya, silakan. Patidana. Patidana. Oh, T-nya satu. Hmm. Penghargaan. Oke, baik. Ada yang lain? Biasa kita bacakan hampir, ya bukan hampir, bahkan di setiap kita puja bakti. Ayo, ada di Manggala Sutta. Udah nggak usah lihat buku. Istilahnya adalah garawo atau garawa. Garawa artinya punya penghargaan. Kalau lengkapnya, garawa ini terdiri dari 6 hal yang dibabarkan, disabdakan oleh Sang Buddha. Buddha Garawa, penghargaan terhadap Buddha. Dhamma Garawa, penghargaan terhadap Dharma ajaran beliau. Sangha Garawa, penghargaan terhadap perhimpunan siswa-siswa sama Sang Buddha. Yang keempat, Sikha Garawa, penghargaan terhadap pelatihan diri. Agak agak asing ya, Sikha. Buddha, Dhamma, Sangha mudah diingat. Kalau Sikha, siapa pernah mendengar kata ini? Sikha. Hmm. Sikha artinya pelatihan. Ini dalam bahasa Pali. Kalau dalam bahasa Sanskertanya,
Jangan tertawa ya. Dalam bahasa Sanskertanya siksa. Dan itu diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Apa artinya siksa? Menyakiti, mendera. Tapi sebetulnya itu artinya adalah pelatihan, pengajaran, atau pendidikan. Namanya siksa. Menyiksa artinya mengajar. Ini. Dan memang ada pelemahan permaknaan kata. Yang siksa dulu artinya adalah mengajar, mendidik, melatih, menjadi apa? Mendera, menyakiti. Dan pelemahan ini juga tidak terjadi dalam kata siksa. Termasuk juga terjadi dalam bahasa Indonesia yang sama. Kata ajar itu artinya kan mendidik, melatih. Tapi sudah mengalami penurunan juga, penurunan makna. Coba kalau memang dia belum mau mengikuti, ya hajar saja. Kata hajar itu sebetulnya tidak ada. Yang ada adalah ajar. Ajar saja. Maksudnya itu ya dilatih. Nah, kata ajar, kata hajar sebetulnya adalah kata yang sama. Kata ajar, mengajar, mendidik, melatih. Nah, bisa juga punya konotasi mengajar yang dalam arti menyakiti. Nah, ini adalah sikha. Kalau kita mengingat sikha, mengingat bahasa palingnya, bahasa Sanskertanya siksa. Menyiksa artinya ya mendidik, mengajar, melatih. Nah, ini atau pelatihan, pelatihan. Punya penghargaan pada pelatihan. Jangan menyepelekan bahwa ini adalah pelatihan yang kecil-kecil, pelatihan yang sedikit-sedikit, punya komitmen, punya kerajinan, punya kedisiplinan untuk tiap waktu tiba hari puja di hari Minggu datang melakukan puja bakti sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penyanjungan, termasuk melakukan hal-hal bajik yang lain kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini juga bagian dari sikha atau pelatihan. Meskipun ya sebagian orang menyepelekan, tidak memberikan penghargaan. Ya ini adalah sikha garawa, penghargaan pada pelatihan. Hal-hal yang kecil-kecil, sedikit-sedikit, kalau itu berupa pelatihan, tetap punya penghargaan. Tidak menyepelekan, tidak mengabaikan. Ini. Yang kelima adalah apamada garawa. Ini agak sulit. Baik pemahamannya maupun pelatihannya. Tetapi justru merupakan keseluruhan ajaran Sang Buddha. Oh, apa itu apamada? Apamada artinya ketidaklengahan. Apamada garawa artinya punya penghargaan terhadap ketidaklengahan. Yang dimaksud dengan ketidaklengahan itu apa?
yaitu kesadaran. Betul ya? Kewaspadaan. Tapi saya belum yakin bahwa kita ini sudah memahami bahasa Indonesia dengan baik. Yang dimaksud waspada ini apa? Yang dimaksud dengan apa tadi? Kesadaran itu apa? Nah, di sini perlu saya langsung rinci saja, langsung oh, berikan urayanya. Kesadaran atau kewaspadaan yang adalah ketidaklengahan, maksudnya apa? Adalah sadar, waspada. Waspada itu artinya apa? Punya kejelian, punya kecermatan, namanya waspada. Punya kejelian, punya kecermatan, punya penglihatan yang kuat terhadap hal-hal. Bahwasanya hal ini adalah hal yang patut. Hal ini adalah hal yang tidak patut. Bisa memilah-milah. Dan setelah memilah, kemudian memilih. Yang dipilih yang mana? Yang tidak patut. Kalau tidak setuju, itu menunjukkan orang yang pandai. Dan tidak perlu dijawab, dijelaskan. Bisa mengetahui sesuatu bahwa ini adalah hal buruk, ini adalah hal baik. Bisa memilah-milah, ini buruk, ini baik. Setelah memilah-milah, kemudian memilih. Yang dipilih adalah sisi buruknya. Ini direkam ini nanti bisa jadi kontroversi. Tapi orang pintar sudah bisa tahu jawabannya secara otomatis. Dan saya percaya para pendengar pintar-pintar. Ya kalau saya menjawabnya itu, menjelaskannya itu, oh yang dipilih yang patut, yang baik. Monoton itu. Tidak memberikan apa. Mengetahui keberadaan sesuatu itu hal yang salah, hal yang keliru, hal yang sesat, atau hal yang benar, hal yang betul, hal yang nyata. Setelah memilah-milah, membeda-bedakan, baru kemudian memilih. Dan kemudian yang dipilih adalah yang keliru atau yang keliru atau yang benar? Yang keliru atau yang benar? Yang benar atau yang keliru? Kenyataannya yang dipilih yang mana? Pada kenyataan keseharian kita lebih senang pada yang keliru, pada yang salah. Termasuk pada kenyataannya kita lebih memilih yang buruk daripada yang baik. Sesekali saja memilih yang baik. Sesekali saja memilih yang benar. Dan meskipun itu juga sudah termasuk bagus daripada 100%-nya memilih yang buruk, yang keliru. Nah, itu. Jadi kita sehingga apa? Perlu yang namanya pelatihan diri untuk punya penyadaran, untuk punya kesadaran, untuk punya kewaspadaan. Kita sudah punya kewaspadaan sempurna? Belum. Sudah punya kesadaran sempurna? Belum. Artinya apa? Lebih memilih yang mana? Yang keliru, yang buruk, yang tidak patut.
Ternyata demikian juga. Nah, punya penghargaan terhadap ketidaklengahan, keberadaan menyadari, mengerti, dan memilah-milah apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang patut, apa yang tidak patut. Terus diteliti, terus dicermati, apapun yang masuk lewat keenam pintu indera. Jangan masuk tanpa saring, tanpa sortir. Sortir dulu, saring dulu. Ini sisi mana? Dipilah-pilah. Kemudian upaya selanjutnya adalah memilih-milih dan berusaha dengan sekuatnya untuk berpihak pada yang bijaksanawan itu anjurkan, yaitu yang patut, yang baik, dan yang benar. Oleh karena di sekitaran kita belum tentu adalah orang-orang bijaksana. Kita diarahkan, kita digiring, kita didorong justru ke hal-hal yang tidak patut, hal-hal yang buruk, hal-hal yang keliru. Itu kenyataan. Termasuk yang mendorong, yang mengarahkan ke hal yang tidak patut, yang buruk, yang keliru siapa? Diri kita sendiri. Ini adalah yang kelima. Dan yang keenam, Patisantara Garawa. Wah, ini lebih sulit lagi istilahnya. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah tidak usah cemas untuk menghafalkan. Kalau bisa menghafal, excellent. Kalau mau menghafal, luar biasa. Tetapi tidak menjadi iritasi dengan istilah Pali, itu sudah sangat bagus. Nah, Patik Santara artinya adalah penyambutan. Penyambutan. Menyambut. Ada siapa datang berjumpa dengan siapa, entah di luar rumah maupun di dalam rumah, atau di tempat-tempat lain, di tempat kerja, di lingkungan apapun. Nah, kita punya kesiapan dalam penyambutan. Mulai bertegur sapa, bukan bertegur sapa. Mulainya pertama kali apa? Sebelum bertegur sapa. Ya, tersenyum. Tetapi hati-hati ya dengan tersenyum ini ya. Betul. Lihat gelagat dulu kira-kira bagaimana. Kira-kira orangnya itu akan salah paham enggak kalau kita bersenyum. Soalnya tidak mudah loh orang itu. Kita bersenyum saat berjumpa itu bersenyum dengan niatan baik, dengan niatan bersahabat, tapi disalah mengerti. Eh, lu tersenyum tersenyum sama siapa? Sama aku. Emang emang apa? Apa namanya? Eh, ya macam-macam lah kata-katanya. Mencari apa? Titik pertentangan, titik apa namanya? Pertengkaran. Kenapa? Ya berbagai macam curiga, ya apa punya perspektif yang negatif dikira kita itu meremehkan, merendahkan, menghina dan sebagainya dan sebagainya. Nah, begitu ya kira-kira ya. Tetapi ya secara umum sepertinya orang akan menerima dengan baik senyuman Colgate. Kalau kalau mau senyuman yang putih bukan Colgate. Hmm. Apa itu? Bukan, bukan, bukan. Hmm. Senyuman Darlie. Kelihatan putihnya kan ya?
Ya, soalnya yang sikat gigi itu orang Afrika. Nah, aduh, ini baru pengantar, ini belum isi ini. Nah, nah, ini adalah penyambutan. Secara singkatnya, penyambutan ini dibedakan menjadi dua dengan mimi yang baik, tutur kata yang baik, sikap yang baik, termasuk juga penyambutan dengan barang-barang makanan, minuman, atau hal-hal yang diperlukan, air cuci, air mandi, atau tempat istirahat, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari penyambutan dari sisi barang-barang. Istilahnya adalah amisa pati santara. Sekali lagi, jangan terlalu dipusingkan dengan bahasa palingnya. Bisa mengingat, mau mengingat, bagus. Nah, dan satu lagi adalah pati-pati. Pati-pati, pati santara. Maaf, maaf. Dhamma pati santara. Maksud Dhamma pati santara ini bagaimana? Kalau bertemu dengan seseorang, ya bagaimana saat bertemu? Selain menjamu dengan makanan minuman, dengan mimik yang baik, ya beranjali salah satunya mungkin ya. Bagaimana kita ngerumpi, ya membicarakan hal-hal yang kurang perlu, yang tidak perlu, dan bahkan membicarakan hal-hal yang mengandung racun. Racunnya apa? Racun pertengkaran, racun hasutan, racun kebencian, racun ketinggi hatian, racun penghinaan, peremehan, pelecehan orang lain. Itu bukan tindakan orang pintar, bukan tindakan orang bijaksana. Alih-alih, kalaupun sampai tidak berbicara dharma, ketemu orang, bahas tentang anatta, tidak perlu. Atau kalaupun perlu itu dalam situasi yang memang betul-betul kondusif, pas gitu ya. Tidak memulai atau tidak menanggapi rumpian-rumpian, itu sudah sangat baik. Dan terlebih kalau pembicaraannya itu bisa diarahkan ke yang mendatangkan sesuatu yang sejuk, yang dingin, yang damai. Yaitu tentu tidak lebih, tidak kurang adalah bagian yang Sang Buddha ajarkan. Ini namanya Dhammapati Santara. Penyambutan, maaf, penghargaan pada penyambutan. Nah, ini adalah keenamnya. Dan tentu yang saya akan jelaskan tidak keenam-enamnya. Yang saya jelaskan yang terakhir saja, yaitu Patisantara Garawa. Penghargaan berupa penyambutan. Yang mana sebetulnya istilah penghargaan atau garawa ini ya perlu lebih lanjut juga untuk dituntaskan urayanya. Garawa artinya penghargaan. Kata garawa ini adalah kata benda garawa. Kalau kata sifatnya itu adalah garu
atau kita lebih sering menggunakan istilah guru. Nah, siapa yang pernah mendengar kata garu? Ya, jarang ya. Hmm. Tapi bagaimana dengan kata guru? Apa artinya guru? Pengajar, apalagi pendidik, pembimbing, apalagi pahlawan. Guru hanya kalau guru itu kata sifatnya garawa dan garawa itu artinya adalah penghargaan. Guru itu artinya apa? Orang yang patut mendapatkan penghargaan, orang yang patut dihargai. Guru itu artinya dalam bahasa Pali, guru itu artinya berat. Sesuatu yang berat namanya guru atau garu. Nah, misalnya perbuatan yang berat, perbuatan besar yang berat namanya garuka kama, garu atau guru. Jadi guru adalah sosok yang berat. Seseorang disebut guru karena dia adalah orang yang berat. Hmm, apa nyambung tak ini? Ya, nyambung. Berat itu artinya apa? Berat itu artinya tidak ringan. Menganggap berat artinya tidak menganggap ringan. Betul ya? Ringan itu kalau ada konotasi atau padanan kata yang lain apa? Kira-kira dalam bahasa Indonesia. Enteng. Jadi guru itu adalah orang yang dianggap berat, orang yang tidak dipandang ringan, orang yang tidak dipandang enteng. Mulai paham ya? Tidak dientengkan. Mengapa? Kalau seseorang terhadap seseorang yang menunjukkan jalan yang baik, yang benar, menghindarkan dari jalan yang tidak patut, yang buruk, yang keliru, dia meremehkan, mengentengkan, mengesampingkan, kira-kira akan jadi apa dia? Mengapa orang yang mengajar itu, yang mendidik, yang melatih disebut guru oleh karena adalah orang yang mesti dianggap berat, yaitu orang yang mesti dianggap tidak ringan, orang yang mesti tidak dianggap enteng, yang tidak semestinya diremehkan, yaitu yang dihargai. Itu namanya garu atau guru. Seumur-umur baru tahu kali ini kan ya artinya guru. Nah, termasuk siapa guru itu? Yang melatih, yang mendidik, yang membimbing orang tua kita, guru adalah orang yang dianggap berat. Nah, hari ini juga kita telah menunjukkan diri sebagai orang yang punya penghargaan. Penghargaan kepada orang-orang, sosok-sosok yang tentu kita ketahui itu memberikan nilai penting, memberikan nilai yang bermanfaat, nilai perlu dalam kehidupan kita. Dengan
menilik atau mencermati keberadaan. Oh, mereka para leluhur. Oh, mereka para sanak kerabat, sanak keluarga. Dulu pernah saling berbagi, saling memberi, saling menunjukkan kasih, saling memberi dan menerima kasih, dan mengingat masa-masa indah, mengingat masa-masa penuh dengan hati yang baik pada waktu-waktu yang tepat tertentu seperti momen cengbeng hari-hari ini, ya tidak dikatakan hari ini saja, oleh karena momen cengbeng itu ada sekian hari ya, mulai dari tanggal berapa cengbeng itu? Ya, tanggal 20-an. Nah, susah ini kalau ada an itu susah. 25 bukan? 24. 24. Sampai tanggal 5 April. Ada yang bilang tanggal 24 sampai tanggal 14. Nah, sampai tanggal 25 14 atau 15 April. Nah, itu adalah rentang waktu yang merupakan kesempatan bagi orang-orang yang punya penghargaan menyisihkan waktu sibuknya di rumah, di tempat kerja untuk juga perhatian, peduli, mengingat, menunjukkan penghargaan kepada mereka yang telah tutup usia, para leluhur, para kerabat, sanak famili. Entah itu kalau bukan orang tua, kakek, nenek, paman, bibi, ya mungkin pasangan. Entah itu suami atau istri atau bahkan saudara, anak sekalipun, putra-putri yang ya telah berpisah ya dengan kita. Nah, ini adalah sebagai apa? Sebagai ungkapan penghargaan kepada mereka. Tentu kita melakukan upacara patidana dalam rangka Cengbing ini bukan untuk apa namanya bersedu sedan, untuk bersedih, untuk berurai air mata, untuk menjadi sendu, untuk menjadi pilu. Tetapi justru sebaliknya, nah sebagai bentuk penghargaan kita masa-masa indah yang telah kita lewati, beruntung ya, beruntung ya, aku telah setidaknya berkaitan dengan dia, berkaitan dengan mereka-mereka. Meskipun tentu ya itu apa namanya berhenti hanya sampai di situ, tetapi setidaknya dalam hidupku ini telah melewati masa-masa yang menyenangkan dan dia mereka adalah salah satunya beberapanya yang membuat hidupku ini punya warna, punya arti, punya sesuatu yang menyenangkan. Andai ya, andai ya memang keberpisahan terhadap orang yang dicinta, yang disayang itu menyenangkan atau mengecewakan? Mengecewakan. Tetapi bagaimana jika kita harus diminta untuk memilih? Kita tidak usah kecewa, yaitu tidak perlu bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan itu semua supaya tidak perlu mendapati kekecewaan atau memilih bertemu dengan mereka meskipun harus kecewa. Mana yang kita pilih? Ya, dilematis ini. Tentunya kita
terhadap hal-hal yang memang di apa ikuti dengan rasa senang, inginnya itu bisa bersama dengan hal-hal yang menyenangkan dalam waktu yang lama. Tetapi ya itu semua tentu sudah menjadi pemahaman kita bersama, itu tidak mungkin. Tetapi yang penting adalah kita bisa menikmati dan bisa mensyukuri, bisa menghargai. Ada loh momen dalam hidupku bertemu dengan barang, bertemu dengan orang yang menyenangkan, orang-orang yang menyenangkan, dan itu adalah satu keberuntungan dalam hidupku. Dan hati akan menjadi ya penuh dengan hati yang nyaman, lega, dan hati yang penuh dengan apa rasa keberuntungan, keberkahan. Dan ini adalah tentu momen yang penuh dengan warna kebajikan. Kita melakukan peringatan kepada para mendiang dengan diwarnai upacara-upacara kebajikan, termasuk diawali dengan puja kepada Tiratana dan hal-hal bajik yang lain yang dilakukan, termasuk juga terkhususkan pada para mendiang, kita mendedikasikan hal-hal baik yang ada pada kita untuk dilimpahkan, untuk disalurkan, untuk diarahkan, untuk ya kepentingan para mendiang mereka yang telah tutup usia. Silakan masuk, silakan masuk. Semoga mendiang dengan cara apapun bisa mengetahui hal bajik, tindak bajik yang kita lakukan ini. Mereka-mereka semua yang kita tuju. Semoga mereka bersuka cita. Dan tentu mereka-mereka yakin, kita yakin mereka adalah orang baik. Kita akan yakin juga mereka akan turut bersuka cita, akan bersenang dengan hal baik yang kita lakukan, menjadi berbahagia, turut berbahagia atas kebaikan yang kita lakukan, dan kebahagiaan mereka yang kita kondisikan sedemikian rupa adalah tentu yang menjadi pengharapan kita semuanya. Anumodana. Sadhu, sadhu, sadhu.